Ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she in the bay, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go. I'm gon' do, she finesse. I fight one, she take that, put it over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru absen dulu ya. Mas Billy, Hadir. Baim, Tiro. udah berangkat semuanya ya. Udah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan Baim memimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih baik mengulas materi yang sebelumnya ya. Masih ingat gak materi yang sebelumnya itu kita ngapain ya? Membahas tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemarin kan Bu Guru sudah mengajak kalian menyanyi ya. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat jalanku penuh dengan rambu. Ada yang huruf dan ada yang angka. Setiap kali ku jalan ke sana, huruf dan angka ku patuhi semua. Baik, kalau nggak ada suaranya itu diulangi lagi ayo. Yang lebih bersemangat lagi ya. Masih pagi kok. Ayo. 1, 2, 3. Lihat jalanku penuh dengan rambu. Ada yang huruf dan ada yang angka. Setiap kali ku jalan ke sana, huruf dan angka ku patuhi semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu makhluk hidup? Kayak Mas Billy, kalau dengar kata makhluk hidup itu kayak gimana pikirannya? Kalau baik gimana makhluk hidup? Makhluk yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Ya, itu juga benar, termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki ciri-ciri. Makhluk hidup adalah contohnya hewan, manusia, dan yang satu apa? Tumbuhan, pintar. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan ke beberapa kelompok berdasarkan kesamaan cirinya. Makhluk hidup mencakup berbagai jenis organisme, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, dan ganggang. Nah, di sekitar kita terdapat benda-benda antara lain tanaman, bunga-bunga, ayam, serangga, tanah, batu, ada semut, kelinci, kucing, potong bunga, dan lain-lain. Benda-benda tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang satu benda hidup, yang satu benda mati. Nah, kalau kayak tanaman, bunga-bunga, sama ayam itu maksudnya kategori apa ya? Baik, itu masuk kategori apa ya? Makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Kalau pot, terus sapu, sepeda itu maksudnya apa? Iya, pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang lebih spesifik ya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Udah pernah lihat ya ciri-ciri makhluk hidup? Atau udah pernah lihat makhluk hidup kan? Nah, ciri-cirinya itu kayak gimana? Mas Billy, hidup. Iya, kayak gitu kan? Mesti pikirannya bernafas ya. Terus lain. Makan. Iya, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Yang pertama, seperti kata Mbak Em ya, makhluk hidup itu membutuhkan makanan sebagai nutrisi.
Kalau hewan sama manusia kan udah pasti bisa makan ya. Kalau tanaman kan maksudnya tetap makhluk hidup. Tanaman itu bisa makan apa enggak ya? Tanaman bisa makan apa enggak? Enggak ya? Bisa. Bisa. Tanaman makan melalui akar juga bisa sama stomata untuk fotosintesis. Iya benar. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Kalau manusia kan bernafas melalui itu paru. Kalau ikan bernafas dengan insang. Kalau serangga trakea. Kalau katak Kulit. dan paru-paru. Perbedaannya katak sama berudu apa ya? Kalau katak udah dewasa, kalau berudu katak kecil. Nah, perbedaan keduanya ini kalau katak bernafas melalui kulit dan paru-paru, sedangkan kalau berudu melalui insang. Iya, pintar. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Kalau kita sebagai manusia udah pasti ya bisa bergerak. Hewan juga bisa bergerak. Nah, kalau bergeraknya tanaman itu kayak gimana? Udah pernah lihat tanaman bergerak? Gimana? Tanaman bergerak mengikuti. Iya, pintar Mas Billy. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Maksudnya tumbuh dan berkembang itu gimana? Mbak In, tumbuh itu gimana? Menjadi tinggi dan besar. Iya. Terus selanjutnya ciri-ciri yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Kalau manusia kan cara berkembang biaknya melahirkan. Terus kalau sapi, Melahirkan. kalau ayam, Telur. kalau lumba-lumba Melahirkan. atau beranak. Nah, sedangkan kalau tumbuhan cara berkembang biaknya Memakai biji. iya memakai biji. Contoh kalau pisang dengan tunas. Itu kan kalau khusus tumbuhan yang alami memakai biji dan tunas. Sedangkan kalau secara buatan contohnya berkembang biaknya gimana? Kalau khusus tanaman dengan stek dan cangkok. Iya. Nah, yang terakhir ciri-ciri makhluk hidup menanggapi rangsangan. Kalau bunglon itu contoh disentuh, itu dia bakal berubah warna. Sedangkan kalau tanaman contohnya putri malu. Udah pernah lihat putri malu kan? Sudah. Ya kayak gimana? Bunganya warna Hijau. bunganya pink. Iya. Nah, kalau putri malu daunnya disentuh, reaksinya gimana? Iya, daunnya memuncul ya. Nah, selanjutnya tadi kan Bu Guru sudah memberikan materi ya. Selanjutnya kita akan bermain menggunakan medium. Nah, di sini ada pohon kelompok. Di sini kan ada yang namanya ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang. Terus apa ini? Peka pada rangsangan. Dan terakhir berkembang biak. Nah, itu akan kasih contoh ya. Ini apa gambarnya? Manusia. Ciri bernafas, harus dimasukkan ke sini ya. Terus yang selanjutnya, ini gambar apa? Kuda sedang berlari. Nah, berlari itu kategorinya apa? Gerak. Jadi kuda itu termasuk makhluk hidup dengan ciri bergerak.
Nah, selanjutnya ini gambar bunglon. ciri khasnya bunglon yaitu mengubah warna kulitnya. Yang berarti bunglon hidup dengan ciri peka terhadap rangsangan. Dia dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya ada gambar ayam. Ayam yang ini ada fase-fasenya ya. Fase bertelur, menjadi telurnya menetas, jadi anak ayam, terus menjadi ayam dewasa. Ini masuknya ke kategori mana ya? Ciri-ciri yang mana? Tumbuh dan berkembang. Iya. Nah, ini apa? Gambarnya kucing sama anak-anaknya. Masuknya ke Berkembang biak. berkembang biak, pintar. Nah, yang terakhir ini gambar apa? Stomata. Stomata itu adalah alat untuk fotosintesis. Masuknya ke ada minum. Nah, ini nanti kalian satu persatu maju ya, mengklasifikasikan ciri-cirinya masuk ke dalam apa? Ayo Mas Biri, yang pertama ambil yang di sini. Itu gambarnya apa? Pohon pisang. Pohon pisang, terus ada apanya itu? Tunasnya. Ada tunas. Berarti masuk kategori Berkembang biak. berkembang biak, pintar, dimasukkan. Iya. Selanjutnya Mbak Ain, ayo gantian sampai habis ini. Apa itu gambarnya? Tumbuhan yang dari biji sampai masak. Masuknya ke tumbuh dan berkembang, pintar. Ayo Mas pilih lagi. Gambarnya kuda yang diam itu. Ngapain? Bernapas. Iya, masuknya ke bernapas. Ayo lagi, Mas pilih lagi. Gambarnya apa itu? Burung yang sedang Terbang. masuk kategori bergerak. Jadi kalau kuda berlari, ikan berenang, kalau burung terbang. Ayo Mbak Ain. Benar nggak? Gambarnya apa itu? Burung makan. Iya. Kalau burung makan masuknya Makan dan minum. Yang terakhir ayo. Gambarnya apa itu? Pohon ubi. Di ngapain itu? Setek. Iya. Termasuk apa itu? Berkembang biak. Secara buatan. Iya, masuknya ke sini. Oke, pintar semua. Ini masih satu, ayo. Ayo Mas Lili, diambil. Gambarnya apa? Putri malu yang disentuh ya. Jadinya minggu. Masuknya ke peka pada rangsangan. Iya. Pintar semuanya, tepuk tangan. Nah, kalian kan sudah mengerjakan media ini ya. Itu nanti setelah ini kalian mengerjakan LKS secara berkelompok. Apa kali Bu? Ayo anak-anak, ini kita break dulu ya. Kita mendinginkan otak kita setelah belajar. Kita menyanyi Marina menari di atas menara. Nanti setelah ibu contohin, nanti kalian tiruin ya. Juga menyanyi bareng-bareng. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Nah, ayo sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Juga gerakannya ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi ya, biar benar-benar dingin.
1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Nah, setelah itu kalian melanjutkan kegiatan itu ya, mengerjakan secara berkelompok dengan diskusi masing-masing kelompok. Nanti setelah itu setiap ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, sudah semuanya ya. Saya akan memberikan sebuah contoh ekosistem, terus kalian akan memberikan setiap ekosistem memberikan 3 contoh benda mati, juga 3 contoh benda hidup. Contoh ya, Mbak Ain. Ekosistem di sekolah. Sebutkan 3 benda mati. Apa aja, yuk? Gedung, meja, Pintu. Terus kalau benda hidup, manusia, terus tumbuh-tumbuhan, ya yang satu, hewan, iya hewannya. Kalau di sekolah minimal apa ya? Maksimalnya apa ya? kucing, Kucing ya bisa. Sekarang Mas Billy, Bu Guru akan memberikan contoh ekosistem kebun binatang yang ada di kebun binatang. Ayo apa aja? 3 makhluk hidup. Ingkong, rusa, ada badut. Terus 3 benda mati apa aja, yuk? benda mati, Bukan contoh ya, kayak gerbang kebun binatang juga bisa. Terus apa? kandang, Terus satu lagi apa? Pintu. Ya, boleh. Nah, sekarang Ibu akan mengoreksi tugas kalian ya. Boleh dikumpulkan? Satu ya. Nah, untuk tugasnya Mbak Ain ini ada yang salah ya. Uap atau udara itu termasuknya bukan makhluk hidup. Termasuknya apa? Kalau bukan makhluk hidup berarti benda mati. Iya. Salah satu ya. Jadi dapat 90. Ini Mas Billy, ayo. Ada yang salah 2. Kayu itu maksudnya apa ya? Benda mati. Kalau masih pohon itu benda hidup. Kalau udah kayu potongan itu maksudnya benda mati. Kayak meja ini kan kayu, jadi maksudnya benda mati. Nah, kalau kaca ini ya benda mati juga ya, bukan makhluk hidup ya. Jadi salah 2, dapatnya 85. Nah, terima kasih. Setelah ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Contoh Mbak Ain, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Yuk. Tadi apa? Sudah dijelaskan di awal pembelajaran. Kalau bertelur apa? Jawabannya apa? Ayam. Beranak apa? Jawabannya sapi. Ya, sapi. Nah, kalau berkembang biaknya anak lalu ya Pak? Yang alami tunas sama biji, yang ditanyain Mbak Ain ya Mas Billy dia dulu. Nah, kalau
bergerak. Apa aja yang masih diingat? Makhluk hidup bergerak. Bernafas. Kok bernafas? Kita membicarakan tentang makhluk hidup yang bergerak. Contohnya apa aja? Terbang. Yang terbang itu siapa? Burung. Terus apa lagi? Berenang. Yang berenang siapa? Ikan. Terus apa lagi? Siapa yang berlari? Contoh hewan yang berlari. Kuda. Nah, kalau bergeraknya ular itu gimana caranya? Dengan Melangkah. pintar. Nah, sekarang Bu Guru akan meminta kalian saling berdiskusi, saling menanyakan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya Mas Billy memberikan pertanyaan kepada Mbak Air tentang ciri-ciri makhluk hidup bernafas itu ya. Sekarang boleh dimulai diskusinya. Makan dan minum. Ayo Mas Billy, apa contoh makhluk hidup makan dan minum? Kalau hewan makan, kalau pakai mulut, terus kalau tumbuhan pakai akar sama stomata. Terus ciri-ciri makhluk hidup yang bernafas. Manusia menggunakan paru-paru, terus katak menggunakan kulit dan paru-paru, serangga menggunakan trakea, terus ikan menggunakan insang, dudul menggunakan insang, terus makhluk hidup makan dan minum. Kalau tumbuhan makan dan minum menggunakan stomata sama akar. Ayo, tempat duduknya dirapikan ayo Mas Billy. Itu kok malah masih makan terus itu, istirahatnya udah selesai. Nah, setelah diskusi dengan temannya, ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya. Nanti setelah di rumah jangan terus bermain, kalian mengerjakan tugas rumah dulu. Tugas rumahnya mengerjakan LKS halaman 20 sampai 25. Halaman berapa? 20 sampai 25. Di hari Selasa nanti Bu Guru cek satu-satu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Nah, sebelum kita selesai, Ibu Guru mau menekankan lagi ya pembelajaran yang tadi. Apa itu makhluk hidup? Makhluk ciptaan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Apa aja ciri-cirinya tadi? Baik, ada 6. Bernafas, bergerak, Makan dan minum, tumbuh dan berkembang. terus peka pada rangsangan dapat berkembang biak. Iya, Mas Billy, Guru mau kasih contoh pohon pisang. Cara berkembang biaknya gimana ya? Dengan tunas. Kalau pohon mangga, yang cara alami apa? Pakai apa? Biji. Yang kalau buatan atau cangkok, pintar. Nah, selanjutnya Guru mau kasih sebuah soal
cerita ya, didengarkan baik-baik. Didengarkan baik-baik ya, Bu Guru akan membacakan sebuah soal cerita. Coko bercerita tentang pengalamannya kepada Ruby. Kemarin, Coko pergi ke kebun binatang bersama ibunya. Di sana, Coko mengunjungi tempat para kelinci. Cila diperbolehkan memberi makan kelinci dengan wortel yang telah disediakan. Cila mendengarkan penjelasan dari pawang kebun binatang bahwa kelinci termasuk hewan herbivora vivipar. Kemudian, Cila mengunjungi kandang burung elang. Cila hanya boleh melihatnya tanpa interaksi langsung dengan si elang. Pawang kebun binatang juga menyebutkan bahwa elang termasuk hewan karnivora ovipar. Nah, setelah Ruby mendengarkan cerita Coko, Ruby berpikir kenapa saat bersama kelinci diperbolehkan mendekat bahkan menyentuh kelincinya, sedangkan saat dengan burung elang tidak diperbolehkan mendekat, hanya menyaksikannya saja. Mbak Ain, kenapa? Karena elang merupakan hewan karnivora yang bisa memakan Daging. Sedangkan kelinci herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Nah, selanjutnya, dan kenapa ada disebut vivipar ovipar? Mas Billy, ayo. Ovipar itu Oh iya, betul. Iya. Ya contohnya ovipar tadi apa? Elang apa yang kelinci? Elang. Ya kalau vivipar? Kelincinya. Iya. Nah, selanjutnya Mbak Ain berikan contoh hewan yang ovipar selain burung elang. ayam, Terus apa lagi? Pinguin. Nah, Mas Billy, ayo berikan contoh vivipar selain kelinci. sapi, Sama? Kucing. Iya. Nah, kalau herbivora, Mbak Ain, ayo selain kelinci lagi apa? kuda, Udah. Terus sama? sapi, Sapi. Iya. Nah, kalau vivipar, karnivora, Mas Billy, ayo berikan contohnya. Buaya, terus singa, pintar, semuanya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tugasnya tadi apa? 20 sampai 25. Iya, mengerjakan LKS halaman 20 sampai 25. Sebelum pulang, ayo dirapikan dulu duduknya. Pintar. Untuk ketua kelasnya Mbak Ain, silakan ditutup berdoa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.